sungguh kami bersyukur. Kami tahu kasih-Mu sempurna atas kami, Tuhan. Dan kami terus belajar supaya sungguh-sungguh hidup berharga yang Tuhan telah anugerahkan akan sungguh-sungguh terus boleh menjadi hidup yang memperkenan hati Tuhan dan menjadi berkah. Kalau sebentar kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, kami rindu Tuhan akan terus menolong kami umat-Mu ini, bahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman. Urapan-Mu nyata kiranya atas setiap kami, hingga sungguh-sungguh kami dimampukan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih, leluasa Engkau berkarya Tuhan, supaya senantiasa melalui firman-Mu kami terus diteguhkan dalam pengharapan untuk terus setia hidup di dalam takut akan Tuhan kepada pribadi yang sempurna, yang berdaulat, yang setia dan penuh kasih itu. Terima kasih, berfirmanlah dan kami siap untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka satu ayat di dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-11 saja ya, ke-19 saja. Kitab Markus pasal yang ke-16. Kita membaca satu ayat yang ke-19 saja. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Markus pasal yang ke-16, hampir yang terakhir ya. Kita akan membaca ayat yang ke-19. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Hari ini kita merenungkan satu tema, duduk di sebelah kanan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ini merupakan ungkapan simbolik begitu ya. Ya kalau dimengerti harafiah duduk di sebelah kanan ya begitu. Tapi ini ungkapan secara simbolik. Memang dalam konteks budaya kuno pada waktu itu, ini mengandung pengertian berbagi kekuasaan atau otoritas atau memerintah bersama begitu ya. Tetapi tentu dalam konteks kebenaran firman Tuhan, ungkapan ini bukan berarti bahwa nanti di surga ada dua matahari kembar begitu ya. Seolah-olah yang sebelah kanan itu ada tahta, ini tahtanya Kristus, kemudian nanti sebelah kirinya itu tahtanya Allah Bapa. Enggak begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan itu berarti yang pertama itu Kristus menduduki atau mendapat tempat terhormat atau mulia di surga. Dan memang ini sesuai dengan penggenapan. Kalau kita perhatikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 11 begitu ya. Ini berbicara tentang pemuliaan Kristus. Karena di sana dikatakan nanti supaya begitu sampai semua lidah mengaku, setiap lutut bertelur, hanya nama Yesus itu yang ditinggikan, karena Dia memang sudah merendahkan serendah-rendahnya. Dan kalau Tuhan meninggikan Kristus setinggi-tingginya, memang karena Dia sudah taat kepada kehendak Allah, taat kepada kehendak Bapa. Karena itu ini penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pun kalau dibentuk serupa dengan Kristus, maka pembelajaran kita taat kepada kehendak Bapa, taat kepada kehendak Allah, itu selalu akan membawa kita kepada kemuliaan hidup. Dan ini kebenaran. Jadi Allah sendiri itu juga tidak pernah gitu ya, terlepas dari sabda. Sabda Allah itu iya dan amin begitu. Jadi bukan berarti Allah yang bersabda Allah sendiri mengingkari begitu. Nah ini beda dengan kita ya, manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu. Allah tidak serai. Firman-Nya itu yang dijalankan. Dan
Dan itu juga yang dinyatakan kepada anaknya. Karena itu Kanan itu selalu dalam konteks ungkapan simbolik, di dalam konteks budaya ketimuran itu selalu juga berbicara, konotasinya itu selalu positif gitu ya. Makanya di dalam konteks bahasa Indonesia kita mengenal istilah tangan kanan begitu ya. Bagaimana bro? Sudah ketemu Pak Presiden? Wah, nggak bisa ya. Tapi ya bersyukurlah sudah ditemui tangan kanannya, gitu ya. Nah, ini bukan berarti tangan kanannya Pak Jokowi itu selepas menemui kita, enggak gitu ya. Itu artinya orang kepercayaan begitu ya. Makanya kan kadang kita kalau anak-anak kita begitu ya, atau anak-anak kecil begitu jabat tangan begitu, tangan kiri, jangan, tangan yang bagus. Meskipun saya kadang ya kurang setuju gitu ya. Karena Tuhan menciptakan tangan kiri bukan kurang bagus begitu ya, begitu ya. Yang memang konteksnya kurang sopan begitu aja di dalam konteks budaya ketimuran begitu ya. Sehingga akhirnya ayo tangan kanan, tangan yang baik. Nah, ini artinya kanan itu selalu konotasinya itu positif. Sehingga ketika Alkitab katakan Tuhan Yesus duduk sebelah kanan, itu berarti yang pertama Kristus menduduki atau mendapat tempat terhormat atau mulia di surga. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, Kristus memerintah atas gereja dan alam semesta begitu. Makanya nanti kalau kita membaca, kita nanti akan pelajari juga di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 dan juga di dalam kitab Daniel ya, pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Jadi sesungguhnya ini merupakan ungkapan simbolik begitu ya, yang sesungguhnya sedang ingin menyatakan keagungan, kemuliaan begitu ya, daripada Kristus Yesus yang setelah datang berinkarnasi, lahir ke dunia, kemudian mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan menikmati kemuliaan sebagaimana yang Allah nyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya jauh sebelum Kristus berinkarnasi, kebenaran ini sudah dinyatakan oleh Allah itu di dalam perjanjian lama, itu di dalam dua nas gitu. Yang pertama kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 110 ayat yang pertama, coba kita akan baca ya. Mazmur pasal 110 dan ini berbicara tentang nubuatan mesianik. Ayat yang pertama di sana dikatakan demikian, Mazmur Daud pasal 110 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi sebetulnya firman Tuhan ini bukan menunjuk kepada Daud, dan memang ini disetir begitu ya, disitir oleh Petrus begitu ketika di hari Pentakosta dia menyampaikan khotbahnya di hadapan ribuan orang. Sesungguhnya inilah nubuatan mesianik jauh sebelum peristiwa itu dinyatakan oleh Allah dalam karya Sang Mesias. Maka Tuhan sudah menubuatkan bahwa kelak begitu Kristus Yesus itu nanti akan menikmati pemuliaan, menjadi raja atas semesta alam dan gerejanya bagi kemuliaan Allah begitu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jadi sebetulnya ungkapan ini menunjuk kepada nubuatan yang nanti jauh akan digenapkan oleh Allah.
Dan ini pasti kalau kita perhatikan juga di dalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Samuel pasal yang ke-7 begitu ya. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, Mesias adalah anak Daud, anak Abraham begitu ya. Karena di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ini penggenapan juga nubuatan mesianik yang disampaikan begitu oleh Allah itu kepada Raja Daud. Di dalam ayat yang ke-12b sampai yang ke-13 di sana dikatakan, saya akan baca ayat yang 12 saja, mulai ayat yang ke-12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini dia ayat yang ke-13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan ini tergenapi dalam kehidupan Kristus. Gerejanya bukan dalam pengertian yang jasmani, tetapi tentu gereja dalam pengertian yang rohani. Dan Tuhan, kalau kita perhatikan, akan memerintah Mesias Kristus Yesus yang dinubuatkan akan memerintah selama-lamanya. Kerajaannya, tahtanya akan kokoh selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kalau akhirnya ini dipahami salah oleh orang Yahudi, sehingga mereka cenderung berpikir bahwa ini terjadi dalam konteks politik begitu. Makanya sampai sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu masih menantikan penggenapan yang demikian. Mereka berpikir Mesias memang berasal dari keturunan Daud dan Mesias akan menjadi raja, tetapi dalam pengertian yang politis, yang akan memerintah di tengah-tengah mereka, menaklukkan pemerintahan Romawi, kemudian akan memerintah di tengah-tengah umatnya, dan disitulah mereka akan menikmati kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dipahami keliru oleh umat Israel, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi setelah Pentakosta, nah nanti kita perhatikan, berbeda sekali. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan itu oleh Petrus di dalam khotbahnya di hari Pentakosta, di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36, di sana dikatakan demikian. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya memang kalau kita membaca konteks nats ini kita harus memahami dengan sangat benar begitu ya. Bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus sesudah itu, enggak, sebelumnya itu bukan, enggak begitu. Tapi justru semua fakta karya ini menggenapkan dari ketuhanannya dan kemesiasannya yang sungguh nyata, sempurna bagi kita umat pilihannya, yang memberikan pengharapan yang sempurna bahwa Kristus itu adalah Tuhan, dialah Mesias yang dijanjikan. Nubuatan menyatakan demikian, penggenapan itu nyata menjadi kebenaran yang sungguh-sungguh direalisasikan oleh Allah di tengah-tengah umatnya, bahkan di tengah-tengah dunia.
di dalam karya Allah yang menyewujud nyatakan kasih-Nya itu secara sempurna kepada umat pilihannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan duduk di sebelah kanan Allah jauh sebelum semua dinyatakan begitu. Allah Kristus berinkarnasi sudah dinubuatkan. Bahkan nanti kalau kita perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan bacakan demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi ini memang Sang Mesias itu juga manusia yang sejati. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Meskipun tentu dalam konteks nas ini juga menunjuk kepada dia yang datang dalam wujud manusia, itu adalah dia yang ilahi. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi sebetulnya di dalam nubuatan penglihatan Daniel begitu ya, yang berisi nubuatan mesianik, ditegaskan kembali oleh Allah bahwa kelak Sang Mesias itu akan duduk. Dan ini berbicara apa? Berbicara tentang pemuliaan satu Kristus yang telah dalam ketaatannya mengerjakan kehendak Bapaknya sempurna tuntas, menanggung semua kutuk dosa saya dan saudara. Dan yang kedua, dialah yang menerima pemerintahan dan menjadi raja atas gereja dan alam semesta raya ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua kebenaran kalau kita perhatikan dalam konteks nas ini dari makna kalimat ini begitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti duduk di sebelah kanan Allah sesungguhnya ini sedang menyampaikan atau menyatakan makna yang agung bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Nah, di dalam Mazmur Matius pasal yang ke-26, sesungguhnya ini yang sedang ditanyakan oleh orang-orang Farisi, para imam-imam kepala dan imam besar ketika ia diadili begitu ya, di hadapan mahkamah agama begitu. Dia katakan demikian di dalam ayat yang ke-63 sampai dengan ayat yang ke-64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Nah, kebenaran nas ini kembali diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia. Dan ini menunjuk kepada penggenapan sesungguhnya dari nubuatan penglihatan Daniel tadi ya, di dalam pasal 7. Anak manusia yang ilahi itu, tetapi yang ilahi yang sudah menyatakan dirinya, yang sudah mati bagi saya dan saudara, dan yang bangkit naik ke surga. Itulah yang duduk di sebelah kanan Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan itu sesungguhnya sedang menyatakan kebenaran yang penting yang dinantikan sesungguhnya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi mereka gagal untuk mengerti begitu ya. Kehendak dan rencana Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita terus mau belajar ya, untuk merendahkan diri. Kita belajar untuk saya merasakan kalau memikirkan itu ini orang Israel gitu ya. Tapi pemikiran mereka betul-betul gagal untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran akan Sang Mesias itu dalam kegenapan rencana Allah. Bahkan ketika Kristus disalib pun, para murid yang 3,5 tahun betul-betul belajar di bawah kaki Yesus pun gagal untuk bisa mengerti dan memahami. Karena itu kita harus betul-betul menyadari kalau kita dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran, itu betul-betul semua karena anugerah Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita tidak sombong, betul. Tidak ada satupun. Kalau kita perhatikan, bahkan para murid pun yang diajar di bawah kaki Yesus gagal untuk bisa mengerti dan mereka kecewa, mereka putus asa. Bahkan kalau nanti melihat bagaimana Tuhan menampakkan, mereka tutup rapat-rapat pintu. Mereka ada dalam ketakutan karena mereka gagal melihat kebenaran dari maksud dan rencana Allah yang dinyatakan itu di dalam pribadi dan karya Kristus begitu. Makanya kalau Tuhan katakan tidak ada orang yang diurapi Allah bisa mengutuk Yesus, terkutuklah Yesus, tidak ada. Tetapi juga tidak ada orang yang keluar mulutnya percaya mengakui Yesus itu Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari betul-betul tidak ada yang bisa kita sombongkan sebetulnya. Oke, teologi dikatakan ilmu, oke, bisa gitu ya. Tetapi tentu kalau kita kembali kepada firman, kita harus menyadari ketika kita dimampukan untuk bisa mengerti, percaya kepada Kristus itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu. Harus jujur kita akui kalau Tuhan Roh Kudus tidak berkarya, beranugerah dalam diri kita, maka tentu kita tidak akan mampu untuk bisa memahami. Karena itu bersyukurlah, karena saya dan saudara adalah bilangan dari pribadi-pribadi yang menikmati rahmat itu di dalam hidup saudara. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi makna duduk di sebelah kanan, kalau kita perhatikan di dalam konteks tas ini justru menjadi klarifikasi ketika Sang Mesias Yesus itu di dalam diadili, didakwa. Justru kebenaran ini disampaikan untuk mengungkapkan fakta kebenaran yang real, yang ini disampaikan dalam kejujuran bahwa Dialah Mesias itu yang dijanjikan, yang dinubuatkan, dan saat itu digenapkan. Tapi umat justru gagal untuk mengerti dan memahami maksud dan rencana Allah. Makanya kalau saya merenungkan begitu ya, apakah kita mungkin sekarang ini bisa berbangga begitu ya? Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak ada satupun yang menyambut.
Itulah sebabnya bayi Yesus Sang Mesias hanya terbaring di paluan. Apakah kita berani berandai-andai kalau seandainya saya dulu Tuhan ada di situ, pasti saya akan menyambut. Tuhan tidak lahir di tengah umat yang kafir, yang tidak mengenal Allah. Mesias justru lahir di tengah bangsa yang dengan getol mengatakan, aku umat Allah. Mesias lahir di tengah bangsa yang menyebut dirinya setia kepada Allah. Mesias lahir menderita, disalibkan oleh siapa? Oleh umat yang menyebut dirinya taat kepada Allah. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau dalam anugerahnya Tuhan menyatakan luar biasa karyanya di dalam hidup saudara. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau Tuhan sungguh-sungguh memampukan kita mengerti rahasia kebenaran ini, saya yakin bukan karena otak kita itu pandai, bukan karena IQ kita itu luar biasa, bukan karena hatimu, hatiku itu lebih baik daripada yang lain, tetapi semata-mata itu karena anugerah yang memampukan kita dalam rahmat-Nya untuk mengerti rahasia yang agung ini, dan pada akhirnya percaya dan menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat di dalam konteks nats ini, justru kebenaran ini ingin menegaskan, menggarisbawahi. Melalui pernyataan itu Tuhan ingin mengatakan, aku ini Mesias. Yang kedua, aku ini Allah yang engkau dakwa dengan semena-mena, yang engkau adili dengan tidak adil dan jujur, yang engkau salibkan itu, yang engkau kira tidak berdaya itu. Tapi justru inilah cara untuk membawa kamu menikmati kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini begitu agung. Justru di saat para imam-imam yang mengaku diri mengenal kebenaran, para ahli-ahli Taurat yang justru sungguh-sungguh merasa diri mereka benar, sehingga harus mengadili sang kebenaran ini, justru kita melihat bagaimana tidak berdayanya dan bagaimana mereka gagal untuk bisa melihat sang Mesias dalam kehambaannya untuk pengampunan dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran ini biarlah di tengah tantangan zaman yang tidak mudah, mari di dalam keterbatasan kita percayakan hidup kita sepenuhnya. Mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang tak terbatas. Ke depan tidak mudah, betul. Karena Alkitab juga menubuatkan demikian. Manusia semakin jahat, orang mulai cinta uang, kasih mulai dingin. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana itu, begitu. Makanya politik, ekonomi, begitu ya. Kalau melihat dolar terus begini, begitu ya. Harga-harga mulai begitu. Biarlah kebenaran ini akan terus menguat teguhkan kita, begitu. Di tengah tantangan zaman yang tidak mudah. Di dunia ini semua terus berubah. Itulah sebabnya kata Hegel,
yang kekal itu perubahan begitu ya di dunia ini. Karena semuanya dibawa kepada ketidakpastian. Semua berubah. Yang dulu di atas kadang bisa di bawah begitu ya. Saya bisa bayangkan dulu orang-orang sudah punya begitu ya. Punya apa itu? Warung telekomunikasi, wartel gitu ya, wartel itu. Itu rasanya wis wah gitu ya, enak begitu ya. Tapi pergolakan kan begitu. Sekarang dengan adanya HP dan lain-lain, waduh, kita tidak tahu ke depan itu bagaimana. Jadi bisa jadi orang yang dulu di atas kadang bisa di bawah dan lain sebagainya. Dunia dibawa kepada ketidakpastian. Dan memang itulah begitu yang terjadi. Faktanya demikian. Karena itu mari saya mengajak saya dan saudara, kita sungguh-sungguh mau belajar melalui kebenaran ini untuk terus berharap kepada yang pasti, yang sempurna, yang agung, yang mulia, yang penuh kasih itu. Supaya sungguh-sungguh kita dimampukan. Sehingga sama seperti Yosua, masuk ke tanah Kanaan. Tidak mudah tantangannya. Dan Tuhan katakan, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Tuhan pun juga mengingatkan hal yang sama. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Karena tantangan ke depan tidak mudah. Tetapi engkau punya Allah yang selalu beserta. Amin. Dia Immanuel. Itu yang memberikan kita kekuatan pengharapan. Dan jangan pernah abaikan itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kontestasi politik kemarin, waduh, ini pengusaha dan lain sebagainya itu juga mendukung, itu juga mereka bukan asal mendukung begitu ya. Jadi mereka membaca situasi politik bagaimana, karena memang kekuasaan itu selalu menggiurkan begitu di tengah konteks dunia. Itulah sebabnya mengapa orang selalu dekat, orang selalu mau dekat dengan kekuasaan, orang selalu ingin menjilat dengan penguasa. Orang selalu berusaha untuk membangun relasi dengan penguasa. Karena penguasa memang penentu kebijakan, arah bagaimana, master plan dan bagaimana. Sehingga pasti nanti orang-orang yang mendukung gitu ya, pasti mereka punya relasi begitu. Tapi saya ingin katakan kepada kita hari ini, saudara punya relasi dengan yang di atas. Amin Bapak Ibu. Yang sempurna, yang mulia, yang agung, yang penuh, yang menyertai saudara. Karena penguasa di dunia ini tidak sempurna. Mereka juga tidak bisa tahu ke depan akan seperti apa. Tapi yang di atas itulah penguasa yang tidak akan pernah terkalahkan. Dan itu menjadi jaminan pengharapan kita. Tetap semangat mengikut Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kami dimampukan untuk mengerti realita dan kebenaran yang Allah nyatakan. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah adalah Engkau yang agung, yang mulia itu Tuhan, yang sudah mengasihi kami begitu rupa, yang sudah rela mati berkorban bagi kami yang berdosa, dan yang saat ini ditinggikan oleh Bapa. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau lebih dari segala-galanya. Mempunyai Tuhan, percaya kepadamu sepenuh hati, sungguh itu adalah anugerah yang luar biasa bagi kami. Karena itu Tuhan, mohon mampukan kami untuk terus setia kepadamu, bahkan di tengah zaman yang tidak menentu dan pasti. Kami mau terus belajar setia. Hanya Engkau yang tak terbatas dan yang setia, yang sempurna dan yang maha bijaksana, yang penuh kasih dan sudah rela mati bagi kami yang berdosa, yang akan mampu memberikan kami
yang sempurna, yang mulia, yang agung dalam hidup ini. Itulah sebabnya kami rindu Tuhan tolong, supaya mata batin kami tidak silau dengan gemerlap dunia yang sungguh-sungguh sia-sia. Kami dimampukan untuk terus dapat melihat kemuliaan dan keagungan karya keselamatanmu dan pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup ini. Itulah sebabnya mampukan kami terus berjalan dalam sukacita, semangat, mengiring Tuhan sampai Tuhan panggil kami kembali ke pangkuanmu. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu sasta.